Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kita masuk pada pembelajaran 2. Sahabat cerdas, sebelum memulai pembelajaran jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita coba amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar cerita terkandung rangkaian cerita. Lalu, tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam atau cerita bergambar. Selanjutnya, komik, kemudian pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. Pamflet merupakan selembaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar maupun tidak disertai dengan gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara
melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Pada karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Untuk dapat membuat gambar ilustrasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga, melakukan pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Media gambar yang bisa kamu gunakan ada dua macam, yaitu media alas dan media pewarna. Media alas gambar yang bisa kamu gunakan berupa kanvas, kain, kertas, kaca, maupun komputer. Sedangkan media pewarna dapat berupa pensil warna maupun cat air. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat gambar ilustrasi dan media gambar yang digunakan, kamu dapat mulai membuat karya gambar ilustrasi. Namun, kita lanjutkan dahulu pembelajaran kita. Kita akan mengenal organ gerak hewan serta fungsinya. Pertama adalah kelinci. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip adalah membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya pada unta, maka kaki burung ini akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun, pada burung yang dapat terbang, alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Pada burung yang dapat terbang, kaki berfungsi untuk bertengger dan mencengkeram makanan. Organ gerak ular adalah otot perut dan rangka tubuh. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk
yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat, atau disebut juga dengan melata. Kadal merupakan salah satu jenis reptil dan juga dikenal dengan hewan merayap. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Fungsi kaki pada kadal dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadal juga dapat digunakan untuk memanjat. Yang terakhir, kambing. Kambing bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Demikian sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.